Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Kumaruzaman, NIM 24014190029 dari jurusan Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip menggambar model. Selamat menonton. Yang pertama adalah unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa merupakan satuan terkecil dari sebuah kesatuan karya rupa. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur terkecil dan awal dari sebuah karya, koordinat tanpa dimensi atau area. Menurut beberapa ahli, titik tidak termasuk dalam unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa berikutnya adalah garis. Garis merupakan goresan atau tarikan yang terbentuk dari titik yang satu ke titik yang lain. Kemudian ada bidang. Bidang adalah suatu garis yang saling bertemu pangkalnya sehingga membentuk bidang. Bidang ini biasanya ada pada karya seni rupa dua dimensi. Bidang ini termasuk bidang organis dan juga bidang geometris. Bidang geometris seperti segitiga, lingkaran maupun persegi. Kemudian volume. Gempal atau volume adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek tiga dimensi atau trimatra dalam ruang dua dimensi. Pada karya dua dimensi, volume hanya kesan dan hanya dapat dinikmati dengan indera penglihatan saja. Tapi pada karya tiga dimensi, volume bersifat nyata dan dapat diukur. Lalu ada ruang. Ruang dalam seni rupa adalah area di sekitar objek, baik di belakang, di atas, ataupun di dalam. Dalam karya dua dimensi, ruang ini hanya bersifat kesan kedalaman saja. Tetapi pada karya tiga dimensi, ruang ini bersifat nyata di kehidupan. Lalu unsur berikutnya adalah gelap terang. Gelap terang merupakan posisi di mana suatu objek yang digambar terkena cahaya dan tidak. Objek yang terkena cahaya atau yang terang disebut highlight, sedangkan objek yang terkena bayangan atau gelap disebut shading. Lalu berikutnya ada tekstur. Tekstur merupakan permukaan suatu benda. Pada karya dua dimensi, tekstur juga bersifat kesan dan hanya dapat dirasakan dengan indera penglihatan saja. Tetapi pada karya tiga dimensi, tekstur bersifat nyata dan dapat dirasakan atau diraba, kasar maupun halusnya. Unsur yang terakhir adalah warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Benda yang berwarna merah berarti benda tersebut bersifat pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap warna lain. Kemudian kita beralih pada prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model adalah pokok dasar bagaimana kita akan membuat gambar model. Prinsip yang pertama adalah anatomi. Dalam menggambar model, hal pertama adalah memperhatikan dan menganalisis bentuk kesederhana dari benda untuk gambaran awalnya agar mudah untuk menentukan bentuk benda yang sebenarnya. Anatomi benda merupakan bentuk-bentuk sederhana benda atau bagan dari sebuah benda. Seperti pada contoh di atas, gambar rautan dan juga kursi digambar dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang lebih jelas. Lalu prinsip selanjutnya adalah proporsi. Kesebandingan atau proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar
yang dapat diamati. Kesebandingan tersebut bisa berupa kesebandingan antar bagian benda maupun kesebandingan dengan benda yang lainnya. Lalu prinsip berikutnya adalah prinsip perspektif. Perspektif secara umum berarti gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek yang terlihat oleh mata dengan sudut pandang tertentu, seperti dari bawah, dari atas, dari depan, dari belakang, maupun dari samping. Dalam menerapkan prinsip perspektif ini diperlukan kontrol agar gambar terlihat rasional dan tidak aneh. Prinsip berikutnya adalah rendering. Rendering merupakan tahapan penyempurnaan agar ilusi realistik pada benda semakin muncul. Setelah melalui tahap anatomi, proporsi, dan juga perspektif, langkah selanjutnya adalah benda tersebut diberikan penyempurnaan atau seperti ilusi arsiran agar bentuk dari benda terlihat lebih jelas dan juga benda terlihat lebih realistis. Kemudian prinsip komposisi. Komposisi adalah suatu perpaduan atau susunan dari beberapa objek benda sebagai model gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga terlihat harmoni. Komposisi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, asimetris, dan juga komposisi sentral. Komposisi simetris adalah komposisi di mana letak benda antara sisi kanan dan sisi kiri sama, sedangkan komposisi asimetris adalah komposisi di mana letak benda antara sisi kiri dan sisi kanan berbeda, tetapi tetap harmonis. Sedangkan komposisi sentral adalah komposisi di mana letak benda berada di tengah atau berpusat di tengah. Kemudian ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Secara umum, keseimbangan merupakan kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat, sehingga ketika dilihat, gambar tersebut tidak berat sebelah. Prinsip berikutnya adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung atau terkesan dalam suatu dimensi yang sama, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Seperti pada contoh, ada objek yang diletakkan di depan dan juga di belakang akan memberikan kesan ruang dan kedalaman, dan juga ada kesan refleksi di situ atau cermin, sehingga objek satu dengan yang lainnya akan terkesan berada pada suatu dimensi yang sama, sehingga akan menghasilkan gambar yang lebih realistis. Prinsip yang terakhir adalah cahaya dan bayangan. Dalam menggambar model secara realistis, salah satu yang harus diperhatikan adalah cahaya dan bayangan yang ada pada objek benda yang digambar. Permainan intensitas gelap terang yang dimainkan akan memberikan kesan yang lebih realistis. Tentu, dalam penerapannya tidak mudah, diperlukan kepekaan untuk menentukan daerah yang gelap dan juga daerah yang terang. Sebagai pengingat, tidak ada prinsip seni rupa yang absolut. Sebenarnya, prinsip seni rupa tidak bersifat mutlak dan harus diikuti untuk menciptakan karya yang baik. Lambat laun, kita harus keluar dari kotak itu untuk menghasilkan berbagai karya yang segar dan juga mutakhir. Tetapi ada baiknya kita berusaha dapat menguasainya sebelum melanggarnya agar dapat melaju melebihi pencapaian prinsip tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.